Oke guys, welcome back my channel AgriFX Dollar. Kembali lagi bersama aku di video seputar analisa dan edukasi trading forex. Oke, jadi di video edukasi kali ini kita akan bahas cara menentukan level SBR dan RBS ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah SBR ya. Nah, artinya SBR itu support yang berhasil di break ya, dan dia berubah fungsi menjadi resisten ya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman perhatikan di pair mata uang GBP USD time frame H1 ya. Nah, di sini harga naik ya, kemudian harga turun, lalu harga naik kembali. Nah, harga yang turun tadi ini itu berlaku sebagai support ya. Teman-teman bisa tandai dengan garis horizontal. Nah, harga naik ya menjadi resisten, lalu support yang tadi ini berhasil di break ya ketika harga turun. Nah, dan dia break. Nah, setelah dia break, nah support ini akan berubah fungsi menjadi resisten ya. Nah, teman-teman tarik garis horizontal line. Nah, setelah dia terjadi break, lalu harga naik. Nah, dan dia di sini relatif harganya itu hampir sama ya dengan support yang udah berhasil di break tadi, yang sekarang ini berfungsi sebagai resisten ya. Nah, saat harga menyentuh level ini ya, level SBR ini, nah di sini teman-teman bisa melakukan open posisi sell ya. Nah, karena ini sebagai tahanan resisten ya, yang udah menjadi resisten, yang awalnya dia support, kemudian di breakout dan berubah menjadi resisten. Nah, kemudian harga turun ya. Jadi sekali lagi aku jelasin, di sini teman-teman bisa melakukan open posisi sell. Nah, jadi itulah yang disebut sebagai level support breakout resisten ya. Support yang awalnya dia support kemudian berubah fungsi menjadi resisten. Oke. Kita bahas untuk level RBS ya, resisten breakout support. Nah, artinya resisten breakout support itu resisten yang berhasil di break ya, kemudian akan berubah fungsi menjadi support. Nah, di sini teman-teman perhatikan di pair gold time frame H1. Nah, ketika harga bergerak turun, lalu harga bergerak naik ya. Nah, ini menjadi resisten, kemudian harga bergerak turun, dan lalu dia bergerak naik kembali dan berhasil break resisten tadi ya. Nah, resisten ini berhasil di break. Nah, ini akan berubah fungsi menjadi level support ya, karena ini udah di break. Nah, setelah dia break, nah teman-teman tinggal tunggu harga bergerak turun dan menyentuh level resisten yang udah berhasil di break tadi, karena ini udah berubah fungsi menjadi level support ya. Nah, itulah yang dibilang resisten breakout support. Nah, jadi ketika harga menyentuh level RBS ya, teman-teman bisa melakukan open posisi buy, karena ini tahanan support ya, yang awalnya tadi itu resisten ya. Nah, ini udah berlaku sebagai support, jadi teman-teman bisa buy di area ini ya. Oke, bagaimana kalau ketika market sedang naik atau sedang turun ya? Nah, kita ambil contoh di pair Audi USD time frame H1. Nah, ini trennya sedang bergerak turun ya, atau downtrend. Nah, di sini harga bergerak turun, lalu ini berfungsi sebagai support, kemudian harga bergerak naik dan kemudian bergerak turun. Dan support yang ini tadi itu berhasil di break ya, dan ini akan berubah fungsi menjadi resisten ya. Nah, jadi teman-teman tinggal tarik garis horizontal line. Nah, kemudian harga bergerak naik menyentuh level support tadi yang udah di break, yang sekarang ini dia udah berubah fungsi menjadi resisten. Nah, saat dia menyentuh level ini, teman-teman bisa melakukan open posisi sell ya, lalu harga bergerak turun. Nah, sekali lagi aku jelasin, saat tren sedang dalam kondisi yang downtrend, ini harga bergerak turun,
dan ini menjadi support, lalu harga bergerak naik, lalu harga bergerak turun dan breakout di level support ini ya, dan ini sudah berubah fungsi menjadi level resisten. Teman-teman tinggal tarik garis horizontal line ya. Nah, kemudian tunggu harga bergerak naik dan menyentuh level support yang udah berhasil di break tadi ya. Nah, dan ini karena ini berubah fungsi tahanan menjadi resisten. Di sini teman-teman bisa melakukan open posisi sell. Oke. Nah, kalau kita ambil contoh yang ini di RGB audit time frame 1, tren sedang dalam kondisi yang bullish ya, atau uptrend. Nah, di sini pertama harga bergerak naik ya. Nah, ini menjadi level resisten, kemudian harga bergerak turun, kemudian harga bergerak naik dan breakout di atas level resisten ini ya. Nah, level resisten yang sebelumnya ini akan berubah fungsi menjadi level support ya. Nah, jadi ketika harga bergerak turun dan menyentuh level resisten yang udah di breakout ya, yang sekarang ini menjadi level support. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan open posisi buy ya. Lalu harga bergerak naik. Nah, inilah yang dibilang resisten breakout support. Resisten yang berubah fungsi menjadi support ya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman udah kurang lebihnya udah paham ya. Kalau misalkan masih ada yang bingung, teman-teman tinggal ketik aja di kolom komentar. Coba teman-teman pelajari ya, di mana letak level resisten breakout support ataupun support breakout resisten ya. Oke, buat teman-teman yang ingin bergabung di grup Free Signal Telegram, teman-teman bisa langsung join aja, karena setiap hari aku juga share signal buat teman-teman yang ada di grup Free Signal ya. Untuk linknya teman-teman bisa klik aja yang ada di bagian deskripsi. Oke, mungkin ini aja dulu, semoga bermanfaat. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman, dukung terus channel AgriFX Dollar agar semakin berkembang, dan sampai jumpa di next video seputar analisa dan edukasi trading forex berikutnya.